buat nyalakan dulu aja. Soalnya takutnya mati. Kan agak dekat mas ya, supaya suaranya ketangkap. Kirinya agak dekat. Takutnya nanti nggak ketangkap suaranya. Ya, kemarin tuh agak jauh suaranya Ustaz nggak ketangkap. Nggak bilang apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga merahmati dan Allah muliakan, banyak orang Islam yang memahami ajaran Islam itu sepotong-sepotong. Ada di antara umat Islam yang hanya mementingkan hablum minallahnya saja dan melupakan hablum minan nas. Kalau urusan sholat sregep, ibadah wajib sunnah kabeh dilakoni, tapi dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan tetangganya. Boten tapeo nyokoan, boten semrawung kali tonggoni. Ada yang seperti itu, Bu? Ada. Begitu pula ada orang yang hanya mementingkan hablum minan nasnya saja, tapi dia lupa dengan hablum minallah. Dia bangun hubungan baiknya dengan manusia, senang berbagi, senang menolong, sangat peduli dengan tetangganya, tapi urusan sholatnya berantakan. Maka pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita belum melanjutkan kajian tafsir surat Yusuf kita. Kita beri jeda untuk mengkaji tafsir sebuah surat, yang surat ini berbicara tentang pentingnya hablum minallah dan hablum minan nas. Surat napa niku? Surat Al-Ma'un.
Surat Al-Ma'un ada di juz 30 urutan ke 107. 107 apa 117? 107. Terdiri dari 7 ayat, 25 kata, 112 huruf. Niki pun kula hitung, Pak. Ben jenengan lek maca Al-Ma'un niku mboten minder. Artinya jenengan baca Al-Ma'un itu setidaknya sudah dapat pahala minimal 1120. Karena kalau 112 kali 10 1120. Ini surat Al-Ma'un. Dan menurut para ulama, surat Al-Ma'un itu memiliki banyak nama. Ada sebagian yang menyebutnya sebagai surah Ar-Ra'aita. Ada yang menyebutnya suratul Din. Kemudian ada yang menyebutkan suratul Yatim, suratnya anak yatim. Kemudian yang terakhir suratul Ma'un. Jadi surat Al-Ma'un ini punya 4 nama. Surat Ar-Ra'aita, surat Ad-Din, surat Yatim, dan yang terakhir surat Al-Ma'un. 5 ya berarti. 5 atau 4? 4. Ada 4 nama surat Al-Ma'un. Dan menurut para ulama, kalau sebuah surat itu punya lebih dari 1 nama, maka surat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, surat Al-Ma'un itu termasuk golongan surat Makkiyah. Sebagian besar kita kalau ditanya nopo bedani Makkiyah kali Madaniyah, Makkiyah itu turunnya di Mekah, Madaniyah di Madinah. Ada yang menjawab Makkiyah itu turunnya sebelum hijrah, dan Madaniyah turunnya sesudah hijrah. Tapi ada satu makna lain yang membedakan antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Kalau surah Makkiyah itu surat yang memiliki nilai-nilai universal, sehingga nilai itu salihun liz zaman wal makan. Nilai-nilai yang sifatnya universal, lintas agama, lintas budaya, lintas ras, lintas suku, ini tetap relevan untuk diamalkan di semua tempat dan di semua waktu. Ini yang membedakan Makkiyah kali Madaniyah. Makanya sebenarnya umat Islam itu sudah memiliki konsep HAM sendiri, hak asasi manusia. Kalau yang sering kita dengar di televisi Komnas HAM, itu merujuknya ke HAM Barat, Pak, yang mulai dideklarasikan tahun 1948. Namanya Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tapi ternyata HAM yang disusun oleh orang-orang Barat ini tidak relevan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Karena memang HAM yang disusun oleh Barat ini berdasarkan tradisi dan budaya masyarakat Eropa, sehingga ada beberapa nilai yang tidak bisa ketemu dengan ajaran Islam. Lalu berkumpullah ulama-ulama kita tahun 1991 di Paris. Kemudian mereka menyusun HAM versi Islam, yang ini banyak diambil dari surat-surat Makkiyah yang diberi judul UIDHR, Universal Islamic Declaration
of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Islam. Ini sudah ada Pak, dan kita sudah punya. Namun sayangnya yang diakui oleh PBB ini bukan HAM versi Islam, bukan yang tahun 91, tapi yang dideklarasikan tahun 1948 miliknya orang-orang Barat. Jadi ini yang membedakan surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Makkiyah itu mengandung nilai-nilai universal yang bisa diterapkan untuk semua agama dan seluruh ras dan suku, sedangkan surah-surah Madaniyah lebih cenderung hanya untuk umat Islam karena isinya hukum-hukum Islam. Sebab turunnya surat Al-Ma'un ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan seorang sahabat pada saat itu yang namanya Abu Sufyan. Ada sebagian ulama surat ini turun karena Abu Jahal. Ada yang mengatakan karena Al-Wa'il yang menjadi asbabun nuzulnya surat Al-Ma'un ini. Tapi yang lebih rajih yaitu pada saat Abu Sufyan belum memeluk agama Islam dan beliau adalah orang yang sangat kaya raya, bahkan disebutkan Abu Sufyan itu punya kebiasaan menyembelih unta setiap minggu. Boten ketika Idul Adha mawon ben minggu niku mbeleh unta niku saking sugene Abu Sufyan. Nah, ketika beliau itu menyembelih seekor unta, lalu datanglah anak yatim tidak pakai baju kemudian minta sepotong daging. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Anak itu didorong dengan tongkatnya sampai jatuh, bahkan dipukul hingga akhirnya anak kecil itu, anak yatim itu lari menangis ketakutan dan mengadu kepada Rasulullah. Maka karena sikap Abu Sufyan terhadap anak yatim ini, turunlah teguran dari Allah melalui surat Al-Ma'un. Makanya tadi saya sebutkan nama lain dari surat Al-Ma'un itu Suratul Yatim, suratnya anak yatim. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita mengikuti metode atau manhajnya para ulama dalam melihat sebuah ayat atau sebuah surat, yang digunakan adalah al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dari sebuah ayat itu yang diambil berdasarkan keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Artinya walaupun ayat ini turun gara-gara ulahnya Abu Sufyan, turun pada saat zamannya Rasulullah, tapi ayat ini atau surat Al-Ma'un ini juga menjadi peringatan bagi umat Islam saat ini. Itu metodenya ulama tafsir. Lain halnya dengan orang-orang liberal, Pak. Kalau orang liberal itu ketika melihat mengkaji sebuah ayat atau sebuah teks dalil, yang mereka lihat adalah konteks sosio-historisnya. Jadi apa sih yang melatar belakangi turunnya ayat ini? Bukan keumuman lafadznya, tapi kekhususan sebabnya. Maka jangan heran menurut orang-orang liberal yang ada di barat, mereka Islam, Pak. Contoh Abdullah Ahmad An-Naim, kemudian Muhammad Arbun, kemudian Mahmud Zahzuh. Itu beberapa pentolan liberal yang ada di luar, Pak. Apa yang mereka katakan? Sudah tidak ada pendusta agama saat ini. Kenapa? Karena pendusta agama hanya ada pada zamannya
Rasulullah. Karena surat Al-Ma'un itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kepada Abu Sufyan. Makanya jangan heran banyak penafsiran yang beda antara orang liberal dengan yang tidak liberal. Salah satu metode orang liberal itu yang dilihat adalah historisnya, asbabun nuzulnya. Berarti kalau ada asbabun nuzul ayat yang menceritakan dalam konteks khusus, tidak bisa diimplementasikan untuk kondisi saat ini. Maka kesimpulannya bagi orang liberal itu banyak ayat Quran yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Kenapa mereka bilang begitu? Karena yang dilihat asbabun nuzulnya. Ini muqaddimah dari surat Al-Ma'un. Baik, kita masuk ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau diterjemahkan secara umum, tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Jadi dalam surat Al-Ma'un ini, Pak, ada 6 sifat yang kalau 6 sifat ini terkumpul dalam diri seseorang pasti masuk neraka. Begitu juga kebalikannya. Kalau terkumpul 6 sifat kebalikan dalam Al-Ma'un, pasti orang itu masuk surga. Apa 6 sifat yang membuat orang itu masuk neraka? Mendustakan agama. Kemudian yang kedua, menghardik anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Yang keempat, lalai dalam sholatnya. Yang kelima, riya ketika sholat. Dan yang terakhir, tidak mau meminjamkan perkakasnya kepada orang lain. Jadi ini penting, Bu. Al-Ma'un itu kalau lebih spesifik, Pak, itu maknanya lebih kepada peralatan-peralatan rumah tangga. Dados wonten tanggane badhe pinjem sendok garpu boten angsal. Nah niku yamnaun al-ma'un, Pak. Jadi kok gada gawe ngoten lho, Pak. Nah, wonten hajatan badhe pinjem piring, sendok garpu ten jenengan tapi jenengan boten purun. Nah niku termasuk yamnaun al-ma'un. Ada tetangganya yang berduka, ada keluarganya yang meninggal, dia butuh mobil. Jenengan gak ada mobil nganggur, tapi jenengan boten nawari. Monggo didamel mobil kula. Niku termasuk yang naunal ma'un. Okay. Maka kebalikan dari 6 sifat ini, kalau orang itu musaddiqu biddin, dia percaya dengan agama, percaya dengan hari kiamat. Kemudian dia tidak menghardik anak yatim, artinya dia sayang, menyantuni anak yatim. Kemudian senang memotivasi orang lain untuk berbagi dengan orang miskin. Kemudian yang keempat, sholatnya itu khusyuk. Kemudian yang kelima, mukhlis fis sholat. Sholatnya itu ikhlas, bukan karena riya. Dan yang terakhir, suka meminjamkan barangnya kepada tetangganya. Insya Allah orang ini pasti masuk ke dalam surga. Jadi jenengan kita ini mawon, kira-kira 6 sifat dalam surat Al-Ma'un ini ada di diri jenengan apa boten? Atau kebalikannya? Kalau kebalikannya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata 6 sifat ini jenengan checklist sedoyo kok wonten nggih. Nah, jenengan checklist setunggal kok kabeh ono ya lengkap. Nah niku peringatan saking Gusti Allah. Maka yang pertama, ara'aital ladzi
yukadzibu biddin. Ara'aita, tidakkah kamu melihat? Ini pertanyaan atau pernyataan, Pak? Pertanyaan. Pertanyaan dalam Al-Quran punya 3 makna. Jadi pertanyaan atau interrogatif, kata interrogatif itu namanya al-istifham. Al-istifham dalam Al-Quran punya 3 fungsi. Yang pertama, al-istifhamu lil jawab. Pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban. Kalau kita menemukan kata dalam Al-Quran atau kalimat pertanyaan yang itu membutuhkan jawaban, maka sudah pasti yang tanya itu bukan Allah. Karena Allah tidak butuh jawaban, Pak. Allah lebih tahu dari kita. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya tentang wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Maka ini pertanyaan ini membutuhkan jawaban. Karena membutuhkan jawaban, maka pertanyaan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Allah. Itu al-istifham lil jawab, pertanyaan yang membutuhkan jawaban, yang tidak ditujukan kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-istifham lil inkar. Kalimat pertanyaan dalam Al-Quran yang fungsinya untuk mengingkari. Dados pertanyaan ini tidak butuh jawaban, Pak. Tapi ini sebenarnya cara Allah untuk mengingkari adanya sesuatu. Contoh, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang senang ngaji dengan orang yang nggak senang ngaji? Ini butuh jawaban atau tidak, Pak? Tidak butuh. Soalnya jawabannya pun jelas. Tidak akan sama antara orang yang sregep ngaji kali sing boten ngaji. Maka maksud Allah membuat kalimat ini, Allah ingin mengingkari. Tidak akan sama dan tidak pernah sama orang yang senang thalabul ilmi dengan orang yang tidak senang thalabul ilmi. Nah, pertanyaan yang ketiga, al-istifham lit tasahul. Tasahul. Pertanyaan yang menunjukkan keheranan. Maka surat Al-Maun ayat pertama ini, Pak, kata para ulama, bentuk pertanyaan yang ketiga, al-istifham littasahul. Allah itu bertanya karena Allah itu heran. Kok masih ada orang yang mendustakan agama? Jadi pertanyaan ini sama-sama tidak butuh jawaban, Pak. Pertanyaan ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ini bentuk keheranan Allah kepada orang-orang yang tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan hari kiamat. Makanya kemudian alladzi yukadzibu. Alladzi itu, Pak, itu namanya ismul mausul lil mufrad, kata sambung untuk satu orang. Mengapa Allah tidak mengatakan ara'aital ladzina yukadzibuna biddin? Kenapa Allah tidak menggunakan ismul mausul lil jam'i? Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mendustakan agama? Tapi Allah menggunakan bentuk tunggal. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang mendustakan agama? Apa kata para ulama? Karena orang yang mendustakan agama jumlahnya terlalu banyak. Dan dalam kaidah bahasa Arab itu, Pak, sesuatu yang kadarnya itu terlalu banyak bisa diwakili oleh satu orang. Jadi karena saking banyaknya di dunia ini orang-orang yang mendustakan agama, tidak hanya di candi, Pak, di kuburan juga banyak, di Tanggulangin juga banyak. Tidak hanya di perumahan sini, Pak, perumahan sebelah juga banyak orang yang mendustakan agama.
Maka Allah menggunakan kata tunggal, seakan-akan Allah ingin menyampaikan orang yang mendustakan agama saking banyaknya mereka ada di dekatmu. Jadi kalau ingin mencari orang yang mendustakan agama, tidak usah jauh-jauh sampai ke Amerika, Pak. Bisa jadi di masjid ini ada orang yang mendustakan agama. Bahkan bisa jadi orang yang mendustakan agama itu adalah diri kita sendiri. Na'udzubillah. Jadi inilah rahasia kenapa Allah menggunakan bentuk tunggal, alladzi yukadzibu. Tidak menggunakan bentuk jamak karena menunjukkan orang yang mendustakan agama jumlahnya sangat banyak dan itu ada di sekitar kita. Kemudian alladzi yukadzibu biddin. Ad-din menurut para ulama tafsir ada 3 makna. Yang pertama, ad-din artinya agama. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah hanya agama Islam. Kemudian makna yang kedua, ad-din yang dimaksud di sini artinya al-jaza, pembalasan. Maka ada yang mengatakan pembalasan di sini hari pembalasan, Pak, hari kiamat. Berarti kalau ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Artinya Allah itu heran, kok masih ada orang yang mengatakan akhirat itu ramalan masa depan. Ini perkataan siapa, Pak? Jangan sembarang ya. Masih ada orang yang mengatakan akhirat itu ramalan masa depan. Nah, ini yukadzibu biddin. Dia mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, hari kiamat. Kemudian makna yang ketiga, ad-din artinya al-ahkam, hukum-hukum Allah. Jadi semuanya maknanya sama, Pak, benar semuanya. Kita bisa menerjemahkan ad-din artinya agama, orang yang mendustakan agama, atau orang yang mendustakan hari pembalasan, dan orang yang mendustakan hukum-hukum Allah. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Disebutkan ciri yang pertama dalam ayat yang kedua, alladzi yadu fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Jadi keenam sifat ini, Pak, sebenarnya membentuk pola yang sistematis. Artinya kalau kita simpulkan dari belakang, sifat yang paling terakhir yang yamna'unal ma'un, orang yang bakhil, yang tidak mau meminjamkan barangnya kepada tetangga, itu biasanya karena sholatnya riya. Kalau ada orang yang sifatnya atau sholatnya itu riya, maka biasanya orang itu ketika sholat hatinya lalai, keras. Kalau ada orang yang hatinya itu keras, lalai, tidak bisa khusyuk dalam sholat, biasanya orang itu tidak mau berbagi dengan orang miskin. Kalau orang itu medit, jarang berbagi kepada orang miskin, biasanya orang itu tidak memperhatikan anak yatim. Dan kalau orang itu tidak memperhatikan anak yatim, maka dia biasanya tidak percaya dengan hari kiamat. Jadi semuanya saling berkaitan, Pak. Makanya tidak berlebihan kalau jenengan memang merasa sulit khusyuk ketika sholat, Pak. Coba jenengan perbanyak sedekahnya. Coba jenengan perbanyak menyantuni anak yatim. Jenengan lus-lus kepalanya, Pak. Tapi jangan dilus-lus tok, Pak. Kabur mangke. Lus-lus nggih diparingi.
Jadi jenengan kalau ingin melembutkan hati supaya sholat itu khusyuk, tidak riya, salah satu treatmentnya sering-sering menyantuni anak yatim. Karena tadi kami sampaikan semua sifat ini saling berkaitan. Endingnya nanti kumpulan dari semua sifat-sifat buruk ini adalah bakhil, tidak mau berbagi dengan orang lain. Kemudian ciri yang kedua, ciri yang pertama dulu nggih. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim itu artinya menghardik anak yatim, menzalimi anak yatim, atau tidak memenuhi hak-haknya anak yatim. Karena anak yatim ini di semua agama dibelas kasihani, Pak. Jadi menyantuni anak yatim itu bukan ajaran Islam saja. Dalam ajaran Nasrani juga diajarkan menyantuni anak yatim. Maka jangan heran kadang-kadang orang Kristen juga mengadakan tasakuran di panti asuhan, karena mereka juga diajarkan menyantuni anak yatim. Dalam agama Yahudi, agama Hindu, Buddha, semuanya diajarkan untuk menyantuni anak yatim. Jangankan, mohon maaf Pak, yang masih kecil ditinggal wafat bapaknya, kita saja yang sudah dewasa, kalau orang tua kita meninggal, sedih nopo mboten Pak? Sedih. Sekarang kita banyak diperlihatkan bagaimana di Rafah, Palestina itu Pak, di mana anak-anak kecil yang sudah wafat bapaknya, mereka tidak jelas masa depannya. Bahkan untuk minum satu botol itu Pak, atau satu gelas itu harus mengandalkan tetesan air. Mungkin jenengan ningali video ini gitu. Jadi ada sambungan pipa, itu air yang netes itu Pak, mereka minumnya gantian, tutup botol Pak, bukan botol. Jadi mereka minumnya per tutup botol. Makanya kalau hari ini kita merasa kurang terus, tidak bisa bersyukur, banyak melihat videonya orang-orang Palestina. Insya Allah dengan hatinya lembut bisa bersyukur kepada Allah. Maka siapa yang dimaksud dengan anak yatim itu Pak? Anak yatim itu kata para ulama, anak yang belum balik dan dia ditinggal wafat oleh bapaknya. Jadi indikator yatim itu ada dua Bu. Dia belum balik, yang kedua ditinggal wafat oleh bapaknya. Terus kalau ada remaja-remaja yang sudah SMP, SMA, walaupun sudah meninggal bapaknya, tidak bisa disebut sebagai yatim. Nopo malih kita yang sudah berengosan ini Pak, pun boten yatim. Jatah anak yatim pun boten, jenengan pun boten yatim. Pun balik ke biyen. Jadi patokan yatim itu yang belum balik. Kemudian yang kedua, bapaknya sudah wafat. Karena ada anak yang ditinggal bapaknya bukan karena bapaknya wafat, tapi bapaknya tidak mau bertanggung jawab. Mantun nandur ditinggal. Jadi kalau ada anak yang ayahnya tidak mau bertanggung jawab, tidak diketahui keberadaannya, tapi sebenarnya masih hidup ayahnya itu, mereka bukan anak yatim. Sebab kata Nabi SAW, la yutsma ba'dah tilah. Tidak disebut anak yatim ketika anak itu sudah mimpi basah. Jadi kalau anak itu sudah balik, sudah mimpi basah, tidak bisa disebut anak yatim. Nah ini perlu kita pahami Pak. Karena banyak, mohon maaf, kita amati panti-panti asuhan itu, ternyata tidak semuanya anak yatim. Mungkin yang yatim, yang masih kecil-kecil itu ada, tapi yang dewasa juga ada. Ustaz, berarti kita tidak boleh nyumbang? Boleh.
ada yang kita berikan untuk haknya anak yatim yang belum balik itu, sedangkan yang sudah dewasa tadi bisa sebagai haknya fakir miskin, mohon maaf, atau mungkin haknya anak-anak yang terlantar. Kalau dalam bahasa undang-undang kan seperti itu. Jadi kalau jenengan punya misalnya panti, harus diperhatikan Pak. Kalau memang namanya masih panti asuhan, berarti yang di situ harus anak-anak yang belum balik. Yatim itu yang belum balik Pak. Nah mungkin nanti yang sudah balik ditempatkan sendiri, mungkin namanya beda, apalah itu kelompok belajar atau apa seperti itu. Yang penting tidak bisa disebut yatim. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim yang dia tidak mendustakan agama itu, salah satu cirinya dia merawat anak yatim. Baik itu merawat secara totalitas Pak, atau dia merawat menyangkuti ketika ada rizki misalnya. Sama-samanya, kedua-duanya sama-sama boleh Pak. Jadi jenengan mungkin punya panti, boleh. Itu artinya jenengan totalitas. Tapi nanti kita bahas dengan kesempatan yang lain. Hati-hati, godaan pemilik panti itu memakan hartanya anak yatim. Itu godaannya Pak. Karena bisa jadi yang menyantuni itu banyak, sumbangan dari luar itu sangat banyak. Kalau pemilik panti ini membuatkan kuat iman Pak, ya mungkin yang diberikan hanya seberapa, tapi 70% diatasnamakan operasional panti asuhan, damel tugas, robo Innova, nggak ada panti tapi mobilnya Alphard. Nah, itu harus dipertanyakan. Tapi tidak semuanya Bang, bisa jadi ada yang memang dasarnya sudah kaya, sudah mampu, kemudian dia pisahkan antara harta yatim dengan harta pribadinya. Atau ada orang yang dia menyantuni anak yatim ketika dia mendapatkan rizki. Ini juga boleh, tidak masalah. Makanya sebagian ulama mengatakan, daripada kita itu sedekah tidak jelas tujuannya Pak, ini kira-kira amanah atau tidak yang kita kasih, maka yang paling aman kita punya anak asuh dari kalangan anak yatim. Jadi mungkin anak yatim ini ingin mondok Pak, tidak punya biaya, jenengan masukkan mondok. Biaya pendaftaran jenengan sing bayari, sangune jenengan sing maringi, jenengan menjadi anak asuh dari anak yatim itu. Nah ini lebih baik Pak, itu sudah jelas. Dan insya Allah tidak diselewengkan. Maka kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini usba'ini. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim bagaikan dua jari. Ini didekatkan oleh Rasulullah Pak, sebagai isyarat bahwasannya kedudukan kafilul yatim, orang yang mau menyantuni anak yatim, dia akan mendapatkan surga yang sama dengan Rasulullah. Termasuk Rasulullah itu Pak, istrinya banyak, itu karena motifnya kafilul yatim. Yang beliau cari itu janda yang sudah punya anak. Karena kalau orang itu menikah dengan janda, anak bawaannya menjadi anaknya. Nah orang sekarang tidak Pak, hanya mau dengan ibunya, tidak mau dengan anaknya. Sing dipilih janda ting-ting niku. Niku anaknya dijalu. Rasul itu, makanya ini fitnah dari orang-orang orientalis juga. Rasul itu istrinya banyak untuk memenuhi hasratnya, tidak. Salah satu motif Rasul itu menyantuni atau menikah dengan banyak perempuan, Rasulullah ingin menjadi contoh kafilul yatim yang paling banyak menyantuni anak yatim. Maka ketika Rasulullah akan melamar meminang Ummu Salamah, sebenarnya Ummu Salamah itu menolaknya dengan halus. Ya, kata Ummu Salamah, ya Rasul, saya sudah tua. Kata Rasulullah, saya juga tua. Ya Rasulullah, anak saya banyak.
Kata Rasulullah, anakmu nanti menjadi anakku juga. Kalau sudah seperti itu nggak bisa nolak Pak. Nolak lagi gimana? Jadi Ummu Salamah itu sebenarnya sempat beliau ingin menolak halus Rasulullah karena tidak enak, takut menyusahkan Rasulullah. Tapi memang itu tadi tujuan utama Rasulullah menikah poligami untuk menyantuni anak yatim. Oke. Kemudian ini kurang berapa menit Pak? 1 menit. Ada pertanyaan Pak? Ini kalau dilanjutkan kita kurang 1 menit. Monggo, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu ada pertanyaan? Baik, untuk ayat selanjutnya insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ciri yang kedua, tidak mengajak orang untuk memberi makan orang miskin. Ini penting Pak. Kenapa Allah itu tidak mengatakan orang yang mendustakan agama itu yang nggak mau ngasih makan orang miskin? Karena yang namanya ngajak itu lebih ringan Pak daripada ngasih makan. Kalau ngajak itu hanya modal omongan mawar. Tapi kalau ngasih modal duit. Makanya Allah itu heran, kok kebangetan ada orang sudah tidak mau ngasih orang miskin, tapi juga tidak mau ngajak orang lain untuk ngasih orang miskin. Maka kalau seandainya kita belum mampu Bapak Ibu sekalian berbagi dengan orang miskin, setidaknya kita memotivasi, kita mengajak orang-orang yang kaya itu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin. Nah, ini nanti kita perlu tahu siapa miskin itu. Apakah sama antara fakir dan miskin itu? Itu harus tahu. Kemudian nanti ciri yang ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa yang disebutkan oleh Allah itu orang yang lalai dari sholatnya, bukan orang yang lalai dalam sholatnya. Dan ciri yang kelima, riya dalam sholat. Dan yang terakhir, tidak mau meminjamkan barangnya kepada tetangga. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.